Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah, celupan atau warna agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah orang yang lebih baik celupannya melebihi celupan Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepadanya, kepada Allah, abidun, orang yang beribadah. Tunjukkan Mas Din, ada gambar macam-macam daun itu. Filenya sudah dibuka, Mukhtarul Ahadits. Ya. Sibghatallah, celupan Allah. Nah, di sini ada sibghatallah. Ini ada artinya perubahannya. Kami ketika melihat warna-warni bunga seperti ini, ada merah, kuning, oranye, hijau, ungu, dan lain sebagainya, kami teringat ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu batal, sia-sia atau jelek. Siapa yang bisa meniru seperti ini? Kita anggap biasa menjadi biasa, kita anggap luar biasa. Allah kalau mewarnai tidak butuh zat pewarna. Kalau manusia butuh krayon, spidol, ya, ada yang namanya apa itu, gula, dikasih zat perwarna dan lain sebagainya itu. Jadi mari kita lihat dengan mata hati bawahnya maksudnya. Nah, ini warna-warni ikan yang luar biasa. Subhanallah. Kita ucapkan Masya Allah, Subhanallah, seperti ini. Dan di sini ada Al-Musawwir. Allah itu maha membentuk, maha menggambar. Dan Allah ketika menggambar tidak butuh contoh. Kalau manusia itu hanya bisa mencontoh, ini hanya sebagai sampel saja. Gunung itu juga ada warna-warni seperti pelangi, merah, kuning, hijau. Dan nyambung kepada doa sujud. Doa sujud, macam-macam doa sujud maksudnya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu. Aku sujudkan wajahku, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Aku sujudkan wajahku kepada zat. Zat siapa? Yaitu zat Allah yang telah membentuk, menggambar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu.
diteguhkan fa ahsana suwarahu, sebaik-baik bentuk. Semoga dengan doa sujud ini bentuk kita itu semakin baik, walaupun barangkali secara fisik pas-pasan, Mas Rudi. Kita mengandalkan aura inner beauty. Semoga wajah kita, tubuh kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala yang barangkali karena karena pengaruh setan, aku sujudkan wajahku kepada zat sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu. Diteguhkan wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah bi ahsanil khaliqin. Siapa yang sujudnya betul-betul sujud sampai kepada sibghatallah, dicelupi Allah, sujudnya itu ada warna min asaris sujud. Ya. Bahkan di dalam kitab tafsir Baghawi disebutkan Ibnu Abbas menggambarkan seperti warna di kain. Berarti yang kami jelaskan sekian tahun tidak salah. Diibaratkan seperti orang mewenter kain itu loh. Ya Mas Wandi ya. Kain itu akan terwenteri kalau merendam di bawah atau di dalam air. Kalau kain itu ada di permukaan, otomatis tidak terwarnai. Nanti bisa jadi belontang-belontang atau warnanya itu tidak maksimal. Begitu pula ketika ruku dan sujud, warka'u ma'arrokiin wasjud waqtarib. Sujud sampai dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, sampai nanti diwarnai Allah. Bukan sujud yang masih terkontaminasi dengan setan. Samun paham dari sini sujud yang masih terkontaminasi dengan setan? Sujud yang asal-asalan, gerakan yang asal-asalan itu kan masih terkontaminasi. Kalau bahasanya terkontaminasi itu belondang-belondang enggak? Pilih, diwarnai setan apa diwarnai Allah? Sibghatallah apa sibghatas syaitan? Sampai ini sholat dzikir kok tambah kesetanan ya apa sih? Nah, itu kan mencoreng nama baik sholat, mencoreng nama baik zikir. Sholat tapi tidak menghasilkan sholat, zikir tapi tidak bisa menghasilkan zikir. Sholat yang tidak menghasilkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang tidak menghasilkan sibghatallah, makanya disebut wakilnya Allah. Kalau disebut wakilnya Allah, ketularan sifat-sifat baiknya Allah. Kita ini dekat dengan siapa sih? Dekat dengan siapa pasti menular. Dekat dengan sampah, busuknya menular. Dekat dengan parfum harumnya menular. Dekat dengan orang soleh, baiknya itu menular. Dekat dengan orang jahat, jahatnya itu menular. Perhatikan, waqtarib, dekati Allah supaya tertular, supaya masuk kepada sibghatallah. Akhirnya saya dipahamkan. Jenengan pernah berpikir enggak melihat telur itu? Jenengan senang telur enggak? Saking senangnya telur itu jenengan lupa keluar dari mana itu.
Wis gak ngereken blas. Tapi kenapa ketika makan brutu bergaya sampean? Ojo mangan brutu engko dibujuki wong tua sampean. Iya enggak? Kemudian madu itu saking enaknya keluar dari apa? Susu itu saking enaknya di dalam itu berada di antara darah dan kotoran. Tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun, enggak tercampur sama sekali. Alhamdulillah saya sama Mas Rudi enggak tercampur. Guyon Mas Rudi, enggak tercampur. Kenapa? Wa ja'alna min baini aidihim saddan. Ada dinding. Allah memberikan dinding, susu itu diapit kotoran, ya, diapit kotoran dan darah. Tapi kenapa tidak tercampur? Mari kita menjadi ulul albab sebentar. Seharusnya sholat itu menghasilkan ulul albab. Melihat apa-apa itu menjadi ilmu. Mari kita lihat seperti ini. Siapa yang membentuk seperti ini? Manusia iso emek nyontek tok. Siapa sang maha pelukis itu? Seperti ini coba itu, Masya Allah. Dan tidak ada yang sama antara satu sama lain. Ya, nomor mesin dan nomor polisi itu terkadang kembar enggak? Ada yang kembar? Ya, sekarang ini ada yang kembar enggak? Inilah, enggak ada. Dan di dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa bau tubuh kita itu mulai zaman Adam sampai sekarang itu enggak ada yang sama. Pertanyaan saya, siapa atau binatang apa yang bisa membedakan? Anjing. Ya, tubuh kita masing-masing itu kan punya aroma terapi. Dan itu tidak ada yang sama. Sidik jari juga tidak ada yang sama. Mari kita merenung dan mari kita berpikir bahwa Allah itu maha al-musawwir, yang maha membentuk rupa, al-musawwir, maha membentuk. Jangan-jangan bentuk kita ini minal jinnati wan nas. Jangan-jangan bentuk kita itu fisiknya manusia. Jangan-jangan bentuk kita lagi sujud tapi jeruannya iblis. Bentuknya iya, fisiknya sujud, tapi hati dan kejiwaannya berkeiblisan. Iya, bentuk kita itu nas, tapi jeruannya minal jinnati. Enggak jelas. Wahai jamaah jin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Jadi harus beda antara ahli sujud dengan tidak ahli sujud, itu wajib beda. Kalau tidak ada bedanya, mending saya tidak sujud, rugi kalau tidak ada bedanya. Panjenengan bisa enggak merasakan bedanya sebelum tersentuh air dan sesudah tersentuh air? Beda. Tahu bedanya sebelum zikir dan sesudah? Nah, tahu bedanya pada saat perut mules dengan habis dikeluarkan. Tahu bedanya? Nah, sekarang tahu bedanya enggak sebelum sujud dan sesudah sujud? Kedelai kan? Kalau panjenengan sekarang masih mencari, telat. Kita sudah sujud mulai balik sampai sekarang kok baru mencari. Ya Ustaz, baru disadarkan malam hari ini. Kalau begitu kita itu melebihi ashabul kahfi. Ketoke sholat tapi jerwe turu 300. Oh, turun Ustaz, umur saya masih sekian. Ya Allah, sadar ya Allah, sadar inilah. Kita anggap biasa apa luar biasa ini, coba ini. Di dalam kitab tafsir Baghawi, Sibghatallah,
Ibnu Abbas mengartikan dinullah, agama Allah. Kenapa disebut sibghah warna? Karena li'annahu yadharu atharuddin ala muttadin. Orang beragama itu harus berdampak. Orang beragama harus ada asarnya, Pak Parman. Orang sujud harus ada min asaris sujud. Orang sholat itu harus ada asarnya. Maaf ya, ini nyata enggak? Saya sudah sholat kok ngene-ngene tok. Loh, coba. Berarti kan tidak terwarnai. Sholat belum bisa mewarnai hatinya. Sholat belum mewarnai karakternya. Sholat belum bisa mewarnai fisiknya. Ini kira-kira Rasulullah sedih enggak melihat umatnya yang grundel seperti ini? Saya sudah sholat kok masih gini-gini aja. Kenapa disebut sibghah warna? Karena orang beragama itu harus ada asaruddin, membekas. Sujud membekas, zikir membekas. Saya takutnya barang bekas. Kalau barang bekas, maksudin ya, kalau barang bekas itu menggunung tapi murah. Kita sholat waktu sisa, tobat menunggu umur tua, umur sisa. Kenapa kamu nggak zakat sih? Nunggu kericikan, oh sisa. Berarti zakat sedekahnya nunggu kericikan. Ada orang minta sepurone gono duit cilik. Sing jalu ya pinter, gak apa-apa duit gede. Repot. Betul gak? Sholat kita kan terkadang waktu yang sisa. Disebut bekas itu karena serba sisa. Ini tadi kan bagus. Ini nanti kalau misalnya sisa sudah disebut bekas. Ya, sisa. Sisa uang kita sedekahkan, sisa umur kita tobatkan, sisa tenaga kita berikan kepada Allah. Asar dengan maghrib mepet, itu berarti kan apa? Amal ibadahnya itu mentalnya rongsokan. Jangan sampai amal ibadah kita itu mentalnya rongsokan, kelihatan menggunung tapi murah. Kelihatannya zikirnya itu banyak, tapi timbangannya adalah ringan. Silakan jenengan amal jariah di awal, di tengah, dan di akhir mepet. Itu sama-sama 1 jutanya, sama-sama 500-nya, sama-sama 100-nya. Itu kita mendahulukan, menengahkan, dan mengakhirkan. Ternyata serupa tapi tidak sama. Contoh, jenengan menerima gaji, langsung diambil zakatnya, langsung di awal, dengan di tengah, dengan di akhir, mengedepankan, mengetengahkan, dan mengakhirkan, sama-sama katakanlah 1 juta atau sekian ratus ribu, itu bisa jadi serupa tapi tidak sama, karena kita mendahulukan. Ngerti maksudnya? Nyambung kepada hadis, amal yang diterima, yang dicintai Allah adalah as-sholatu ala waktiha atau min awali waktiha. Ini bedanya orang cerdas beramal dengan orang yang tidak cerdas beramal. Orang yang cerdas beramal insya Allah kualitasnya adalah emas. Kembali Mas yang tadi rongsokan. Orang yang tidak cerdas amalannya itu seperti ini, menggunung enggak ini? Ini bijian apa kilonan? Oh bukan kilonan, pekan. Beli emas gram, beli pasir truk, beli rongsokan. Coba
Kira-kira nanti jenengan dibeli Allah pakai apa? Kalau mentalnya seperti ini ya, kira-kira sesama rongsokan ketemu enggak? Ketemu. Kira-kira di sini ada emas enggak? Oh, royokan temenan. Enggak akan ketemu di sini itu. Kalau ketemu ya keajaiban. Rongsokan pasti sesama rongsokan. Makanya khusyuk dengan tidak khusyuk tidak pernah ketemu. Maksudnya sakit bisa diajak mikir maksudnya? Bisa diajak mikir ya, siap ya. Nah, jadikanlah amal ibadah kita itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bernilai emas. Emas itu benda mulia. Kecil tapi nilainya luar biasa. Sama seperti zikir ketika kita tahlil subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu dalilnya kan ringan di lisan, khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat zikir yang ringan di lisan, wasaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Ini sering mengecoh manusia, yang kita kira ringan ternyata berat, yang ternyata berat ternyata ringan. Ini kira-kira berat apa ringan ini? Loh, ini secara materi berat, tapi secara nominal harganya ya, nasi lemu-lemui nanti kira-kira ringan apa berat? Ya Allah, paham ya Allah. Pahamkan ya Allah tentang sibghat Allah. Ya. Kalau kita bicara tentang celupan Allah, jenengan pernah enggak mengamati seorang pelukis ketika melukis itu? Penuh perasaan enggak? Penuh kejiwaan? Dan yakin tidak tahu waktu. Kenapa? Hobi. Menggoreskan kejiwaannya di atas kanvas, menggoreskan kejiwaannya di atas kanvas untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi menempelkan jiwanya pada goresan itu. Itu pelukis manusia seperti itu. Bagaimana maha pelukis Allah subhanahu wa ta'ala, al-musawwir. Jadi tolong yakinkan ya Allah tentang qurrata a'yun di balik al-musawwir, di balik sholat, di balik sujud ini yakinkan ya Allah. Jangan sampai keyakinan kita, Bu Anis, kalah dengan perawatan kecantikan kosmetik. Yakinkan akan perawatan Allah dan perawatan Rasul, yaitu melalui wudhu, sholat, terutama sujud, min asaris sujud. Kita belajar ya, sujud yang berkualitas benda mulia. Apa tadi? Emas. Kemarin di Mushola Al-Ikhlas sudah kita bahas. Anta syamsun, Anta nurun fawqa nuri, Anta syamsun, Anta badrun, Anta nurun fawqa nuri, Anta iksi. Ya Allah, Anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
anta iksiru wa ghali. Engkau ya Rasul ibaratnya intan permata yang mahal, ghali, mahal. Ya. Dan engkau adalah pelita hati, anta misbahus suduri. Intan permata yang mahal tentunya ketika di toko emas itu jajar yang mahal-mahal. Enggak ada di rongsokan itu. Rasul bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Salatku itu laksana intan permata yang mahal. Kalau kita kan masih rongsokan. Ketika sholat, waktu yang sisa, tenaga yang sisa, tobat umur yang sisa, zakat sedekah harta yang sisa. Nanti ketika baksos baju-baju juga baju yang pokoknya mental kita itu mental yang sisa. Berarti kalau ditimbang itu berat, tapi harganya murah. Nah, untuk menjadikan kita mental liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, harus memerangi hawa nafsu kita. Mental kita itu kan maunya amal ibadah minimalis, pahalanya kerja santai, uangnya. Nah, itu mental nafsu. Mental nafsu. Dan kalau bisa Bu Kiki cari dalil yang ringan. Tapi pahalanya yang cari Gusti Allah wis gaya pahala dhewe wis. Ya. Itu mental syaitonir rajim. Sampean itu kalau ke Allah kesuwen harus tahajud dulu, harus puasa, harus tirakat baru kaya. Akhirnya tuyul menawarkan sama saya aja, instan. Kita itu maunya instan. Kalau instan nanti kita itu bukan emas 24 karat atau emas sepuan. Ada pertanyaan, terus yang tua-tua ya apa? Ya tambah sepuh. Ya Allah. Jadi untuk menjadi emas sholat itu diuji dengan wasta'inu bis sabri. Dengan surat yang dibaca panjang ujian. Dengan gerakan penuh tumak nina ujian. Tidak hanya di sholat, tapi agama kita itu loh. Agama kita nanti yang kita bawa menghadap kepada Allah itu agama yang kualitas berapa karat? Berapa karat? Ustaz, karat. Dulu Bu Tuti pernah bangun ya, kita juga pernah bangun. Itu pagar itu masih bagus. Itu tapi kalau sisa langsung harganya. Kenapa? Karena statusnya karatan dan rongsokan gitu loh. Panjenengan tahu enggak pesawat itu mahal enggak? Iya. Tapi kalau pesawat sudah rusak itu sudah harganya langsung apa istilahnya itu tukang besi ini jelas ini kayaknya sudah besi tua ini gitu. Padahal besinya bagus enggak? Ini harganya besi tua. Terus sholat kita ini harganya seperti apa? Ya, dari sholat ini nanti harganya agama kita itu dihargai berapa oleh Allah. Kalau kita beragamanya gini-gini aja, nanti di hadapan Allah ya sesuai dengan sikap kita. Hal jazaul ihsan illa ihsan atau laha ma kasabat wa alaiha. Hamba itu kan sesuai dengan kerja kerasnya. Maksudnya kerja keras ibadah itu loh, sesuai dengan itu. Dan Allah itu tidak pernah menzalimi. Tidak pernah menzalimi. Kalau kita memuliakan sholat, maka sholat akan memuliakan kita. Kalau kita memuliakan Quran, maka Quran akan memuliakan. Kalau kita memuliakan Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul akan memuliakan kita.
Tapi kalau kita menganggap agama biasa-biasa saja, sholat itu biasa-biasa saja, zikir dan sholat biasa-biasa saja, Allah ya sesuai itu, ana inda zanni abdi. Ayo kita angkat derajat kita untuk berpikir yang lebih cerdas. Ya, tanpa kecerdasan, jangan-jangan amal ibadah kita kira gunung tapi murah. Ini kalau tidak diupdate keilmuannya, mental kita pasti ya santai-santai aja. Kalau bisa amal ibadah santai, kemudian nanti di akhirat mendapatkan pahala yang dari Gusti Allah. Pahala sopo? Dulu kalau kita menjabat sebagai Pak Lurah, kepala desa, ono ganjaran. Ya, Pak Bobor. Ganjarannya ada yang sawah sekian 1 hektar, ya, ganjaran itu. Ah, bengkok itu. Ya Allah, jadi seperti itu. Allah bertanya, waman ahsanu minallahi sibghah. Adakah lukisan yang lebih baik daripada lukisan Allah? Ya, yang atas nanti. Iya kayak gini nah. Waman ahsanu minallahi sibghah. Adakah lukisan warna bagus melebihi lukisan Allah? Dan amati di sini, wa nahnu lahu abidun. Abid itu ahli ibadah. Perhatikan, ahli sujud, ahli ruku. Abid itu betul-betul ibadahnya sibghah. Sujudnya itu betul-betul terendam dan tenggelam. Rukuknya betul-betul warka'u ma'arroki'in. Wasjud waqtarib, itu namanya abidun. Kalau dia ngaji ya betul-betul ngaji. Kalau kita kan nggak 1 juz bolak-balik dihitung suwe ini. Ya, abid. Nyambung ya Mas Din dengan yang di Al-Ikhlas ngagel itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau keburu mati sebelum muslim. Muslim itu betul-betul Islamnya itu warna Islam, bukan casingnya muslim tapi jeruannya munafik dan kafir. Ya, jangan gitu. Coba ini warna seperti ini, kita menginginkan enggak warna Islam kita seperti ini? Dan tidak bisa ditiru. Kalau merah, saya kalau pas membelah semangka itu dengan membelah buah naga, saya lihat katanya merah, tapi merahnya itu ciri khasnya beda-beda. Dan uniknya rasanya itu tidak ada yang sama, buah satu dengan buah yang lain. Karena pembendaraannya terbatas, manis. Lebih manis? Manis. Lebih manis. Manusia tidak mampu memberikan nama yang lebih manis, merahnya kan beda. Itu saking merahnya, silakan pegang buah naga itu, nempel ke sini enggak? Iki dimei sumbo, apa sumbo itu? Ini dikasih pewarna apa ya? Merahnya kok seperti ini? Betul ya? Merahnya buah naga dengan merahnya semangka. Apalagi yang merah itu, ada lagi merah delima dan sebagainya itu loh. Ternyata bagi Allah itu punya 1000 warna merah yang masing-masing itu tidak sama. Ya, ini loh subhanallah. Kemudian kembali lagi pada ikan tadi Mas Zudin. Ya Allah, siapa yang menggambar itu? Makanya perlu saya tampakkan secara pasti. Ya Mas Zudin. Nah, coba ini, insyaallah.
kok bisa garis-garis seperti ini oranye dan sebagainya itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ada lagi nanti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sekali lagi kita lihat biasa atau luar biasa tergantung keimanan kita. Ya, tergantung keimanan kita. Dan semua binatang ini muslim, tunduk dan patuh kepada Allah. Binatang, pohon itu tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, kita manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini seharusnya lebih tunduk. Seharusnya itu lebih tunduk itu. Ya, perlu saya tampilkan seperti ini supaya pikiran, hati, jiwa kita itu sama. Jadi ketika melihat apa-apa itu langsung tembus kepada sang pelukisnya, sang penggambarnya itu. Jenengan pernah enggak melihat lukisan itu? Terpesona ketika melihat lukisan, tembus, jangan sampai di situ saja, tapi tembus kepada sang pelukisnya. Nyambung dengan pembelajaran kita dulu, kita ini coba, ini kan luar biasanya kan, tapi Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu lebih jelimet lagi. Sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kita kalau mau tafakkur, merenungi penciptaan kita dari sperma, aliran darah, kemudian jelimetnya mata itu bisa melihat, ada mata yang tidak bisa melihat, ada telinga yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Makanya dalam doa sujud itu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, Allah yang telah membuka telinga dan Allah yang telah membuka mata. Kalau mata kita sudah dibuka sama Allah, maka lihat apa saja itu menjadi pelajaran. Lihat apa saja itu menjadi pembelajaran. Mendengar apa saja itu menjadi pelajaran. Jenengan pernah enggak kena angin itu? Loh, angin itu kenapa kok terkadang bisa masuk angin? Ya, masuknya dari mana? Ya, ketika angin tidak ada, itu kemana? Ya, ketika angin tidak ada itu kemana? Tapi ketika angin itu ada, subhanallah, luar biasa. Dan berharganya angin itu ketika musim panas atau kemarau. Pernah enggak jenengan merasakan ketika zikir itu ada desiran angin? Aku yang mengirim, kata Allah, aku yang ngirim angin itu. Renungkan ketika tidak ada, tapi ketika ada terkadang kita sia-siakan. Betul enggak? Maaf agak vulgar, buang angin itu loh kita anggap bencana. Betul? Kita anggap bencana atau kita anggap apa? Racun gitu loh. Tapi ini sangat luar biasa ketika kita habis operasi, ya betul ya. Ya Allah, itu kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu itu. Dan ketika kita menunggu, itu jadi lama. Tapi kalau bolak-balik kentut, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampaian alhamdulillah, sampai iki sing innalillah. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau dilanggar misalnya belum buang angin, kan nggak boleh makan ya, nggak boleh makan dan itu kalau dibuang angin maka akan terjadi apa? Tubuh ini. Jadi ternyata buang angin itu menunjukkan bahwa reproduksinya dan anggota tubuh itu normal. Itu kalau belum
kemudian makan, tambah muntah-muntah karena belum normal semua itu. Loh kok bisa? Barometernya adalah kentut itu loh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak hanya ketika operasi, ketika kita sakit mulus nggak bisa buang angin, ya Allah, itu sakitnya luar biasa. Itu baru buang angin itu. Kemudian bersin juga begitu. Ternyata sebagai tolak ukur orang itu waras dan tidak. Orang gila itu ternyata nggak bisa bersin. Ya, sampai segitu itu. Makanya disuruh mengucapkan Alhamdulillah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, karena kebodohan kita sering mengatakan gini ini percuma, gini ini tidak ada manfaatnya. Contoh seperti nyamuk. Nyamuk itu dari nyamuk berapa karyawan yang sebagai sumber kehidupan itu, obat nyamuk ya, autan, apalagi baygon, terus obat nyamuk elektrik dan lain sebagainya ya. Kemudian ada dokter nanti kalau misalnya apa itu DB, malaria dan lain sebagainya. Itulah ciptaan Allah yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi intinya ketika kita sujud, kita itu disuruh untuk merenung. Disuruh untuk merenung. Apa? Hati kita itu mengendap jernih sampai kepada sebuah ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang terkadang kita menganggap sia-sia, yang terkadang kita menganggap tidak ada manfaatnya. Sebentar, pikir dulu. Sebentar, pikir dulu. Allah itu kalau memberikan pahala, apakah pahalanya ini emas atau rongsokan? Yakin enggak? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi yang aslinya menentukan pahala itu Allah apa kita sendiri? Aslinya kita sendiri yang milih. Paham? Kita memilih pahala yang rongsokan. Kita tidak memilih illal ladzina amanu. Perhatikan, wa amilus sholihati. Amal yang soleh itu bukan amal yang bekas. Bekas cinta mau bu jenengan? Hah? Iku wanita bekas iku, gak enak ya. Bu bekasnya sopo? Bekas bojone. Saya sih maunya ori, apa ori? Ori pring. Orisinil itu loh. Ya Allah. Ya. Lebih dalam lagi ini, lebih dalam lagi spiritual daripada surat Ad-Din. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah menurunkan khusyuk, Allah memberikan cahaya, Allah menurunkan rizki, itu tidak pernah salah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tapi sebelumnya kita itu fama yukadzibuka ba'd. Kita itu dua blek. Fama yukadzibu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti nyambung al-ma'un ara'aital ladzi yukadzibu. Jadi kita ini pada hakikatnya sholatnya sering kadzab. Ada dulu itu Al-Quran palsu, Musailama al-kadzab. Orang yang saking pendustanya itu disebut kadzab, pendusta. Disebut dusta karena lesan dengan hati, lesan dengan kenyataan itu tidak sama. Kita ini sering kadzabu fis shalah wa ba'da shalah. Kita ini pendusta, antara lesan dengan hati sering gak connect.
Seharusnya kan moco ati memaknai, kan begitu kan? Ya, namanya siddiq. Lawan katanya kadzab itu siddiq, jujur. Sesuai, lisan dan hati itu sesuai. Jenengan ini bajunya dengan hatinya sesuai enggak? Jangan-jangan casingnya ittaqullah. Bajunya itu takwa gitu loh, aman. Bajunya takwa. Jadi nanti yang masuk surga bajunya wonge nyantol ngene haqqa tuqati. Dulu saya umpamakan seperti ini, Wadi. Itu begini. Saya ini kalau pakai baju polisi, kadzab saya. Karena jeruannya dengan casingnya nggak sesuai. Saya kalau pakai baju polisi itu nggak pede. Polisi pakai baju ustadz juga nggak pede. Paham? Paham? Jenengan pakai baju sholat itu pede nggak? Loh, kayak mikir. Ini adalah orang khusyuk. Pede nggak? Seharusnya pede. Seharusnya pede. Kalau khusyuknya jobo jero itu harus pede. Saya tanya, pede itu dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Saya ini saking pedenya, terkadang Pak Ghafur itu pakai baju biasa. Itu langsung ditanya gini, Ustadz ini kayaknya mahal. Padahal pikirannya saya pengaruhi dengan kejiwaan saya. Ngerti? Orang itu kalau saking pedenya itu pakai baju biasa saja, itu kena energi kepedeannya itu. Silakan pakai baju mahal, tapi kalau nggak pede itu bajunya kelihatan murah. Apa guyu Pak Umin? Jangan pede nggak Pak Umin? Ya Allah, betul nggak? Jadi perhatikan ittaqullah haqqa tuqati, itu ketakwaan zahir dan batin. Ittaqullah haqqa tuqati itu sholat zahir dan batin, muslim zahir dan batin. Allahumma, ya Allahumma laka sajadtu, ya Allah aku sujud kepadamu, wabika aslamtu, aku betul-betul Islam, itu gitu. Ya, jangan mati dulu, wala tamutunna, jangan mati dulu, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim 100%. Bukan muslim 50%, kafir 50%, tapi total wa antum muslimun. Jangan mati dulu kalau sholatnya belum 100%. Dulu doanya Bu Titi apa? Jangan mati dulu sebelum dipanggil ke tanah suci. Itu keinginan yang baik, jangan mati dulu. Karena untuk menyempurnakan rukun iman yang kelima. Walaupun sudah rukun kelima saja, itu masih belum. Itu belum, apalagi yang belum. Walaupun sudah berhaji berkali-kali itu loh, itu belum menjamin wa antum muslimun. Jenengan itu sholat berkali-kali enggak? Terus butuh berapa kali lagi? Atau butuh kontrak minta umur? Ya Allah, yakin ya Allah, tolong tambah umurku 1 tahun saja. Jadi Gusti Allah, tek-tek kula ndablek maneh. Karena kita kan kayak gitu kan, minta kontrak, betul enggak? Butuh ngalami kan, ya Allah saya ini pas sakit dulu kena gini kan, tolong sehatkan nanti saya akan top. Misalnya gitu. Orang sakit mesti ada bisikan seperti itu, betul? Terutama sakit parah yang mendekati kematian, tolong ya Allah kasih kesempatan hidup, nanti saya akan begini-begini. Ternyata hidup apa yang nanti kira-kira? Betul enggak? Orang yang sakit tidak ada harapan hidup pasti mengadakan perjanjian walaupun bisik-bisik itu.
Seperti itu, betul ya Allah. Betul nggak gitu? Ya Allah, jadi itu loh kita itu ya Allah. Nggak gampang, karena tidak gampang, makanya Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail orang yang tunduk. Tingkatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah super tunduk itu minta lebih tunduk lagi. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Untuk betul-betul muslim, tunduk dan patuh kepadamu. Nyambung kepada raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dari kata ya Allah, aku ridho engkau sebagai Tuhanku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai utusanmu, aku ridho Islam sebagai agamaku. Rukun Islam itu kan 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang itu kalau sholatnya ridho seperti kain yang ada di dalam air tadi loh, ridho. Dulu tak ibaratkan seperti ngajak anak yang mau itu enggak berat, tapi ngajak anak yang berontak itu berat. Anak kita masih kecil, kita cari-cari enggak ketemu, tiba-tiba main di rumah tetangga. Tarik, nak ayo pulang nak. Kalau anaknya itu ridho, maka tidak terjadi rasa sakit. Tapi kalau anaknya itu masih asik lihat mainan, akhirnya tarik-tarian antara dengan orang tua. Nah, sakaratul maut itu ternyata kayak gini, ayo nak pulang nak, ayo nak pulang nak. Paham? Jadi ruh itu ketika diajak pulang oleh Allah, irji'i ila rabbiki, kalau radiyah atau mardiyah, maka tidak sakit. Sakit itu gara-gara tidak mau pulang ke kampung akhirat, masih terbuai dengan gemerlapnya dunia itu. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau kita betul-betul ridho, nanti sholatnya itu enak. Tapi kalau masih terpaksa, jadi tidak enak. Paham Mas Rudi? Makanya kalau diajak kawin ke KUA, ridho. 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 Khaya ala sholah, khaya ala falah itu ngajak pulang ke kampung akhirat. Pra sebelum kematian. Pra sebelum kematian. Gitu loh. Paham ya? Khaya ala sholah, khaya ala falah. Itu secara syariat kan ngajak sholat. Ya. Tapi secara hakikat kan ngajak pulang ke kampung akhirat. Ruh ini kan dari akhirat awalnya, dititipkan di tubuh ini menjadi makhluk dunia. Makanya disebut pulang, bukan disebut pergi. Kalau pulang berarti memang ruh ini dulu asalnya dari akhirat. Ayo pulang, irji'i, ayo pulang. Karena tempatmu bukan di dunia, tapi tempatmu di akhirat. Semoga dari akhirat bisa kembali ke akhirat, dari Allah bisa kembali ke Allah. Nah, sebelum kembali, sholat itu training. Latihan mati sebelum mati, paham? Sholat itu training, latihan mati sebelum mati. Jadi sholat itu mengingat kembali jalan pulang kematian, jalan pulang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sholat kita nggak bisa pulang, apalagi nanti sakaratul maut. Pulangkan, karena kita pada hakikatnya adalah makhluk rohani yang dibungkus oleh tubuh.
tubuh dari tanah, tanah merupakan makhluk bumi, ya, dan tanah ini punya unsur kepingin apa, kepingin perhiasan, kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Kalau kita mengikuti keinginan daripada bumi, tanah, maka kita akan dilupakan tentang hakikat kita. Hakikat kita itu kan ruh. Sama, hakikat yang disembah adalah Allah. Betul. Hakikat Tuhan yang disembah la ilaha illallah. Perhatikan, bukan jabatan yang didewa-dewakan, bukan uang yang didewa-dewakan, bukan gemerlapan dunia yang didewa-dewakan. Yang dewa sesungguhnya adalah la ilaha illallah. Nah, karena kita asik dunia, kadang dilupakan yang hakiki. Yang tidak hakiki seakan-akan hakiki. Yang betul-betul hakiki tidak menjadi hakiki. Kenapa? Hebatnya tipu daya setan itu seperti itu. Hebatnya tipu daya setan itu seperti itu. Sholat itu hakiki enggak? Hakiki. Allah itu hakiki? Hakiki. Rasul Muhammad itu hakiki? Iya. Terkadang dan ini nyata sesuatu yang hakiki masih terkalahkan dengan yang tidak hakiki. Karena tipu daya setan itu luar biasa. Semoga sholat Islam kita diwarnai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terkontaminasi dengan warna-warna yang lain, dan Tuhan kita itu betul-betul la ilaha illallah dari awal sampai nanti pulang. Semoga kita bisa mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.